Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Lela Cahya dengan NIM terakhir 242111074. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan dengan materi teori pertumbuhan ekonomi. Oke, yang pertama, pengertian. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic Products atau GDP atau Gross National Product atau GNP, tanpa menghadapkan kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah pertumbuhan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita yang dimiliki suatu negara dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara yang terjadi dari tahun ke tahun. Tolak ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah Gross Domestic Product atau Gross National Product. Kedua tolak ukur ini membantu perhitungan total output perekonomian suatu negara. Jika Gross National Product atau GNP mengukur output produksi perekonomian nasional yang dimiliki warga negara baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Gross Domestic Products atau GDP hanya mengukur output produksi yang ada di dalam negeri saja, tanpa melihat apakah produk tersebut dihasilkan oleh orang asing atau bukan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang dan jasa yang meningkat. Oke, lanjut ke faktor yang mempengaruhi teori pertumbuhan ekonomi. 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam atau suatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak, dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi karena merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. 3. Akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Oke, yang keempat, teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, sebab perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Selanjutnya ke ciri-ciri teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. Yang kedua, perkembangan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat. Yang keempat, tingkat urbanisasi yang tinggi. Yang kelima, adanya ekspansi pada negara maju. Yang keenam, terjadi arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Jika diketahui PDB negara Thailand tahun 2016 sebesar 50 miliar dan tahun 2017 sebesar 55 miliar, laju pertumbuhan ekonomi pada 2017 adalah gini ya. GDPN atau GDPO per GDPO kali 100%. GDPO artinya GNP tahun sebelumnya, GNPN artinya tahun yang dicari. Jadi GDPN per GDPO kali 100%. 55 miliar dikurangi 50 miliar per
per 45 miliar dikali 100% sama dengan 5 juta dikali 45 juta dikali 100% sama dengan 11%. 2. Jika diketahui GNP negara Australia pada tahun 2018 sebesar 80 miliar dan tahun 2019 sebesar 85 miliar, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 adalah diketahui GNPN per GNPO per GNPNO kali 100%. GNPN artinya GNP tahun dicari, GNPO artinya GNP yang tahun sebelumnya. Jadi 85 miliar dikurangi 80 miliar per 80 miliar dikali 100% sama dengan 5 juta per 80 miliar dikali 100% sama dengan 6,25%. Oke, lanjut. Teori klasik. Menurut Adam Smith adalah tokoh paling senior dari aliran klasik, menurunkan teori pertumbuhan ekonomi miliknya dalam buku berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Menurut pandangan Adam Smith, pertumbuhan populasi penduduk dan bertambah pada pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Pertambahan tersebut diyakini dapat memperluas pasar dan diversifikasi maupun spesialisasi peran. Menurut David Ricardo, buku yang terkenal karya David Ricardo adalah The Principle of Political Economy and Taxation tahun 1917. Menurut David Ricardo, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk di mana bertambahnya penduduk akan menambah tenaga kerja sehingga upah yang diberikan menurun. Upah tersebut digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum para pekerja. Terus kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi teori klasik. 1. Jumlah penduduk. 2. Stok barang modal luas tanah. 3. Kekayaan alam. 4. Tingkat teknologi yang digunakan. Ciri-ciri teori klasik yaitu 1. Pasar bebas. 2. Pemerintah tidak ikut campur. 3. Pelaku ekonomi ikut andil. 4. Upah fleksibel. Lanjut ke teori neoklasik. Menurut Robert M. Solow, dalam pandangan Robert M. Solow, kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah akumulasi modal dan pengembangan teknologi. Investasi pada sumber daya fisik dan manusia merupakan bagian dari akumulasi modal, sedangkan pengembangan teknologi melibatkan penemuan-penemuan baru. Pertumbuhan produktivitas dan penyebaran penemuan-penemuan yang sudah ada seperti teknologi di seluruh dunia sektor ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan tidak dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi karena sumber daya alam bersifat permanen. Kedua, menurut Joseph Schumpeter, ekonomi suatu negara dapat meningkat apabila pengusaha membuat inovasi dan kombinasi baru terkait proses produksi maupun investasi bisnisnya. Dalam teori ini, kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang usaha dan memperluas usaha. Dengan demikian, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap jumlah tenaga kerja yang selalu bertambah di setiap tahun. Faktor yang mempengaruhi teori neoklasik, yang pertama modal, kedua tenaga kerja, yang ketiga perkembangan teknologi. Ciri-ciri teori neoklasik adalah 1. Rasionalitas. Ekonomi neoklasik berasumsi bahwa individu dan perusahaan adalah aktor rasional yang membuat keputusan berdasarkan kepentingan pribadi mereka dan berusaha memaksimalkan utilitas dan atau keuntungan mereka. Yang kedua, penawaran dan permintaan, yaitu ekonomi klasik menggunakan konsep penawaran dan permintaan untuk menjelaskan bagaimana harga ditentukan di pasar. Ekonomi neoklasik berpendapat bahwa harga dan
Titas equilibrium tercapai ketika penawaran dan permintaan berpotongan. Yang ketiga, efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi neoklasik memberikan pendekatan kuat pada efisiensi pasar dengan menyatakan bahwa pasar yang kompetitif mengarah pada alokasi sumber daya yang efisien dan memaksimalkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Oke, kita lanjut ke teori neo-Keynesian. Aliran Keynes muncul akibat adanya depresi besar tahun 1930 di mana Keynes mengkritik pemikiran kaum klasik. Perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu maju keseimbangan. Jumlah tabungan akan selalu sama dengan jumlah investasi dan ada mekanisme penyesuaian otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan kerja penuh atau full employment. Pemikiran-pemikiran klasik tersebutlah yang dikritik oleh Keynes. Teori neo-Keynes yang ditulis oleh ahli ekonomi Roy F. Hurt dan F. C. Dahmer berpendapat bahwa investasi, permintaan dan modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Ketiganya memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan produksi tersebut. Hal ini dapat berlangsung lama atau singkat. Beberapa pendukung teori neo-Keynes juga menekankan betapa pentingnya investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mereka percaya bahwa menanam modal akan meningkatkan produksi nasional dalam skala besar dan kecil. Menurut Alvin Hansen dengan jelas menunjukkan hal-hal pokok pada sistem pemikirannya terhadap kebijakan negara secara langsung dan tidak langsung. Hansen juga menjelaskan permasalahan mengenai pendapatan nasional, investasi, dan kesempatan kerja yang ditempatkan dalam suatu pola perkembangan ekonomi yang ditandai gerak gelombang kegiatan yang menaik dan menurun. Dalam hal ini, Hansen juga dipengaruhi oleh pemikiran Joseph Schumpeter. Menurut Joseph Schumpeter, menurutnya pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang orang untuk menggali pertemuan baru seperti lingkungan masyarakat. Oke, lanjut teori ekonomi baru. Teori ekonomi baru juga dikenal dengan istilah model pertumbuhan endogen, di mana teori ini dikembangkan oleh Robert Lucas dan juga Paul Romer. Teori ini juga dikenal sebagai model pertumbuhan endogen. Sumber daya manusia adalah model utama untuk meningkatkan produksi dan ekonomi nasional, dan siklus teori ini berpusat pada sumber daya manusia. Tenaga kerja yang memiliki wawasan luas, pendidikan tinggi, dan pelatihan profesional dapat mempercepat kemajuan industri dan teknologi. Sebagai hasilnya, kegiatan produksi nasional juga bisa ditingkatkan dengan lebih cepat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi teori ekonomi baru. 1. Sumber daya manusia. Tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi, wawasan luas, dan pelatihan dapat mempercepat perkembangan industri dan teknologi. Yang kedua, modal. Modal adalah mata uang yang diinvestasikan oleh sektor swasta dan pemerintah. 3. Teknologi. Teknologi modern sangat penting untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang. Oke, selanjutnya ciri-ciri teori ekonomi baru. 1. Menekankan peran sumber daya manusia sebagai model utama peningkatan produksi. 2. Menekankan peran intervensi pemerintah. 3. Menekankan kesejahteraan sosial. 4. Menekankan praktik berkelanjutan. 5. Menekankan peran teknologi dalam memastikan pertumbuhan jangka panjang. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.